Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Ramadana dari kelas 12 IPA 5. Saya akan membuat materi pembelajaran tentang unsur kimia. Unsur yang akan saya jelaskan adalah unsur Zn. Yang pertama, kelimpahan di alam. Kelimpahan seng di kerak bumi diperkirakan sekitar 0,02%, yang mendapatkan elemen tentang nomor 24 pada daftar unsur-unsur dalam kelimpahan mereka. Sebuah proses untuk mengekstraksi seng dari biji tampaknya sudah diciptakan di India pada abad ke-13. Seng tidak pernah terjadi sebagai elemen bebas dalam bumi. Beberapa biji yang paling penting adalah Smithsonian atau seng spart atau seng karbonat ZnCO3, atau seng blend atau seng sulfida ZnS, atau seng oksidasi ZnO, atau seng silikat ZnSiO, dan Franklinite ZnMnFeOFMnO3. Produksi terbesar biji seng di dunia saat ini adalah Kanada. Negara-negara penting lainnya memproduksi adalah Australia, China, Peru, Amerika Serikat, dan Meksiko. Di Amerika Serikat, lebih dari setengah seng yang berasal dari Alaska. Penting lainnya memproduksi negara yang Tennessee, Missouri, Montana, dan New York. Zins merupakan unsur yang cukup aktif, larutan dalam kedua asam dan basa. Alkali adalah bahan kimia dengan sifat berlawanan orang-orang dari asam. Natrium hidroksida dan air kapur adalah contoh alkalis. Zins tidak bereaksi dengan oksigen di udara kering, di udara lembab, namun ia beraksi untuk membentuk seng karbonat. Seng karbonat merupakan kerak putih tipis pada permukaan yang mencegah reaksi lebih lanjut. Zins terbakar di udara dengan nyala kebiruan. Yang kedua, sifat fisis. Seng adalah logam putih kebiruan dengan permukaan mengkilat. Hal ini tidak ulet dan tidak mudah dibentuk pada suhu kamar. Mudah ditempah dengan dipalu menjadi lembaran tipis. Pada suhu di atas 100 derajat Celcius, seng menjadi agak lunak. Titik lebur seng adalah 419,5 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 908 derajat Celcius. Definisi adalah 7,14 gram per centimeter kubik. Seng adalah logam yang cukup lembut. Kekerasannya adalah 2,5 pada skala Mohs. Skala Mohs adalah cara untuk mengekspresikan kekerasan material. Ini berjalan dari 0 ke 10. Yang ketiga, sifat kimia. Seng merupakan unsur yang cukup aktif, larutan dalam kedua asam dan basa. Alkali adalah bahan kimia dengan sifat berlawanan oleh orang-orang dari asam. Natrium hidroksida dan air kapur adalah contoh alkalis. Zins tidak bereaksi dengan oksigen di udara kering atau di udara lembab. Seng bereaksi untuk membentuk seng karbonat. Seng karbonat merupakan kerak putih tipis pada permukaan yang mencegah reaksi lebih lanjut. Zins terbakar di udara dengan nyala kebiruan. Yang keempat, pembuatan. Hampir semua seng diperoleh dari biji sulfida yang tidak biasanya mengandung timbal, kadmium, dan logam lainnya seperti besi dan perak. Biji yang paling sering terjadi adalah sphalerit, juga dikenal sebagai seng blend, dan berbagai zat lain seperti sphalerit yang disebut marmatite, yaitu mineral yang mengandung sulfida besi dalam jumlah yang cukup besar.
Biji sulfida secara luas didistribusikan ke seluruh dunia. Deposito utama ditemukan terutama di Amerika Utara dan Selatan, atau Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Peru, Bolivia, Australia, Jepang, dan Cina. Ada juga deposito signifikan di Afrika Serikat, Iran, Spanyol, Skandinavia, Makedonia, Rusia, dan Jerman. Ada dua proses utama, proses elektrolisis dan proses termal. Lebih dari 90% dari produksi dunia berasal dari proses elektrolis. Yang kelima, kegunaan. Seng digunakan sebagai lapisan untuk melindungi besi dan baja dari korosi di udara, air, dan tanah. Hal ini karena seng bereaksi khusus dengan besi untuk membentuk lapisan pelindung oksida atau menghasilkan seng karbonat atau lainnya yang tahan terhadap korosi berikutnya dengan udara. Bahkan jika lapisan tergores terus menimbulkan korosi khusus dan melindungi besi, seng merupakan logam yang dikorbankan. Yang keenam yaitu gambar dari unsur Zn. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.